Melanjutkan video sebelumnya, pindah ke lain sisi, di tebing cahaya bulan. Diperlihatkan Ningtian yang sedang berkultivasi, bersama para murid lainnya. Panel sistem pun muncul dan memberitahukan. Menyerap energi iman. Penyerapan energi iman menambah 3, dan ditambah lagi 3. Saat ini, penyimpanan energi iman kapasitas 1000, dan yang terisi 950. Saat di tengah-tengah pelatihan, terlihat dua murid perempuannya, yang mengalami cedera ringan. Patriark, dadaku sakit sekali. Patriark, kakiku juga sakit sekali. Mendengar keluhan dari para muridnya, membuat Ningtian sedikit kesal. Lalu Ningtian memberi arahan dengan tegas. Jaga konsentrasimu. Jika ada yang tidak berlatih dengan baik, aku akan memukulmu, percaya atau tidak. Diomeli Ningtian, para murid Tobrut itu malah sangat senang. Patriark sungguh jantan. Astaga, tampan sekali. Patriark, tolong pukullah aku dengan keras, jangan kasihani aku hanya karena aku bunga yang rapuh. Astaga, Ningtian malah pusing, memiliki murid yang malah ingin dihukum. Ningtian bergumam di dalam hatinya. Istriku bilang dia lelah akhir-akhir ini, dan memintaku untuk mengajari murid-murid berbakat. Tetapi orang ini sungguh mengecewakan. Ningtian pun berpikir sejenak, mencari metode lain untuk pelatihan. Tiba-tiba Ningtian mengeluarkan cincin penyimpanannya. Ini dia. Tidak lama kemudian, keluarlah macam-macam senjata, maupun buku teknik untuk berlatih para muridnya. Ini adalah berbagai teknik bela diri kelas misteri, beserta beberapa harta karun. Pilih salah satu yang kalian inginkan, aku akan membantumu menjadi murid yang kuat bagi sekte iblis. Sontak semua murid sangat terkejut, melihat banyak barang yang berserakan, yang akan sangat membantu untuk pelatihannya. Patriark, apakah ini benar? Apakah aku sedang bermimpi? Teknik bela diri, dan harta karun itu semua untuk kita. Patriark sungguh hebat. Patriark sangat murah hati. Mereka sangat kegirangan dengan kebaikan Ningtian. Keterkejutan para murid pun, memicu munculnya sistem. Tuan rumah, Anda mengejutkan sekelompok murid. Dan mendapatkan hadiah. Keahlian senjata. Fungsi, dapat menempa senjata, dan membuat senjata sendiri. Ningtian bergumam di dalam hatinya. Meskipun tidak berguna sekarang, tetapi akan sangat berguna, jika aku memiliki bahan yang bagus di masa depan. Lalu, salah satu murid bertanya kepada Ningtian. Patriark, bagaimana saya berlatih tangan besi ini? Kemarilah. Ningtian pun menyentuh buku teknik tersebut, untuk memindai pencerahan yang ada di buku itu. Sistem pun muncul dan memberitahukan, mengaktifkan bakat, mengajar dan memecahkan masalah. Berhasil diaktifkan. Lalu Ningtian menyentuh kening murid tersebut, itu adalah metode Ningtian untuk mentransfer pemahamannya. Bagaimana, apakah kamu mengerti? Hanya dalam hitungan detik, murid itu langsung memahami teknik tersebut, terlihat kepalan tangannya memancarkan aura kuning keemasan. Ternyata tangan besi ini sangat sederhana, murid berterima kasih kepada Patriark atas bimbingannya. Para murid lain pun langsung bersorak-sorai, semakin mengagumi Ningtian. Patriark sungguh hebat. Patriark, saya juga tidak mengerti, tolong ajari saya. Saya juga tidak mengerti. Lalu semakin banyaklah murid lain, yang antusias ingin diberi pemahaman oleh Ningtian. Tetap tenang, maju satu persatu. Singkat cerita, setengah hari kemudian, terlihat beberapa murid sedang mempraktekkan tekniknya, yang baru saja mereka pelajari berkat Ningtian. Setelah cukup lama berlatih, Ningtian menanyakan kepada muridnya tentang pelatihannya. Apakah kalian sudah menyelesaikan semua pelatihan? Semua murid pun sangat senang, atas pencapaian yang sangat mudah mereka pelajari. Terima kasih atas bimbingan Anda Patriark. Panel sistem pun memberitahukan, menyerap energi iman. Energi iman bertambah 1, tambah lagi 2, dan seterusnya, sampai penyimpanan energi iman Ningtian full mencapai 1000. Tiba-tiba, Ningtian mencium aroma sesuatu, yang membuatnya terkejut. Terlihat Luo Wuqing yang datang ke area pelatihan menemui Ningtian. Istriku, apakah kamu kesini untuk menjemputku? Lalu Luo Wuqing menyampaikan kabar gembira kepada Ningtian. Kita bicarakan ini nanti, pertama-tama kamu ikuti aku ke aula ramuan, di sana sudah ada tetua Yao ingin bertemu denganmu. Ningtian pun sangat antusias mendengarnya. Tetua Yao mencariku, mungkinkah ramuan itu telah berhasil disempurnakan? Tidak banyak cerita, Ningtian langsung menggendong Luo Wuqing, dan bergegas menuju tetua Yao. Ayo kita pergi, pindah ke situasi aula ramuan sekte iblis surgawi.
Terlihat Tetua Yao yang sedang mondar-mandir, seperti mencemaskan sesuatu. Lalu Ningtian dan Luo Wuqing pun tiba di sana. "Permaisuri, Patriark, Anda datang." Lanjut Luo Wuqing langsung berkata, "Pena Tua Yao, bagaimana ramuannya?" "Patriark, mohon maaf atas ketidakmampuan saya telah mempelajarinya selama lebih dari 2 hari, tetapi saya masih tidak berani memulainya dengan gegabah. Pil ini membutuhkan banyak bahan yang sangat berharga. Persyaratan distribusi proporsi sangat ketat, dan ada resiko ledakan tungku jika tidak berhati-hati. Jika gagal, semua bahan ini akan hancur." Terlihat Tetua Yao sangat stres untuk menyempurnakan ramuan yang diinginkan Ningtian. Ningtian sedikit terkejut dan bergumam di dalam hatinya. Jika gagal, semua bahan ini akan hancur. Lanjut Tetua Yao menjelaskan, melihat seluruh domain Tianling, hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan ini. "Siapa?" Lalu Luo Wuqing melanjutkan perkataan Tetua Yao. "Kaisar Ramuan, Lin Feng." Ningtian penasaran dengan orang tersebut, lanjut dia bertanya kepada Luo Wuqing. "Kaisar Ramuan Lin Feng, siapa dia?" Sambil tersenyum Luo Wuqing berkata kepada Ningtian, "Dia adalah saingan cintamu." Sontak Ningtian langsung terkejut. "Apa, saingan cintaku?" Melihat ekspresi Ningtian, Luo Wuqing sedikit kesal. "Bukannya wajar jika kamu memiliki beberapa saingan dalam percintaan?" Ningtian langsung ketakutan melihat Luo Wuqing. Tidak. Untuk mencairkan suasana, tiba-tiba Ningtian memeluk Luo Wuqing dengan mesra. "Istriku secantik bidadari, yang sangat cantik, akan jadi masalah jika dia tidak punya 70, 80, atau 90 saingan cinta. Tapi siapa sebenarnya Lin Feng ini?" Luo Wuqing pun menjelaskan secara detail sosok Lin Feng tersebut. Lin Feng adalah pemimpin sekte obat spiritual, kekuatannya tidak terlalu lemah. Lalu penjelasannya dilanjutkan oleh Tetua Yao. "Akan tetapi, karena ia merupakan Kaisar Agung, dan memiliki keterampilan luar biasa dalam alkimia, ia memiliki gelar hormat disebut Kaisar Ramuan. Dan keterampilan alkimia Lin Feng tidak ada duanya di domain Tianling, dan tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor 1. Jadi, menurutmu dia satu-satunya yang bisa membuat ramuanku?" Ningtian pun berpikir sejenak. "Sial, aku tidak bisa membiarkan istriku meminta orang lain agar melakukan sesuatu untukku, bukan? Jangan terlalu banyak berpikir, kami tidak meminta bantuannya, tetapi kami hanya membayar koin spiritual untuk memintanya membantu kami membuat ramuan." "Sayang, bagaimana kamu tahu apa yang sedang aku pikirkan?" Ningtian pintar memanfaatkan keadaan, dia langsung menempelkan wajahnya di boba gemoynya Luo Wuqing. "Istriku, bagaimana jika Lin Feng tidak menerima kesepakatannya?" Terlihat di dalam hatinya ia sangat menikmati momen ini. Baunya harum sekali. Tiba-tiba saja Luo Wuqing menunjukkan aura Kaisar Agungnya, dan berkata dengan tegas, "Tidak menerima, dia hanya seorang Kaisar Semu, jadi aku akan menghajarnya sampai dia menerimanya." Penjelasan sedikit, sekte obat spiritual diganti jadi sekte Ling Yao. Lanjut ke ceritanya, Ningtian bertanya kepada Luo Wuqing, yang membuat dia terkejut. "Istriku, apakah sekte Ling Yao sangat kaya?" "Iya, kekayaannya tidak banyak, tapi tanaman obatnya sangat banyak." Ningtian tersenyum jahat. Bagi alkemis, uang hanyalah sesuatu di luar tubuh mereka, dan bahan obat adalah harta mereka yang paling berharga. Melihat ekspresi Ningtian yang mencurigakan, Luo Wuqing bertanya kepadanya, "Apa yang kamu rencanakan?" "Tidak ada." Tiba-tiba Ningtian sangat bersemangat, ingin segera menemui Lin Feng. "Mari pergi ke sekte Ling Yao besok." Mendengar perkataan Ningtian, membuat Tetua Yao berkeringat dingin. "Permaisuri, sekte Ling Yao akan berada dalam masalah, bukan?" Luo Wuqing pun kebingungan untuk menjawab perkataan Tetua Yao. Saingan cinta. Keesokan harinya, terlihat di sana sudah banyak orang yang sedang upacara hari Senin. Setelah selesai memberi wejangan kepada para murid, Ningtian berkata kepada Luo Wuqing, "Istriku, apakah kamu benar-benar ingin pergi bersamaku?" "Iya, karena ramuannya hanya bisa dibuat oleh Lin Feng, dia seharusnya tidak bisa menolak jika itu aku. Istriku sangat baik, selalu memikirkanku." Lanjut Ningtian berkata kepada salah satu tetua kepercayaannya. "Tetua pertama, jika ada orang yang datang dari tanah suci Yaoqi atau paviliun Tianbao, kamu harus menyambut mereka." Tetua pertama pun memahami perkataan Ningtian. "Ya, Patriark."
Ningtian pun bersiap untuk menemui Lin Feng, namun cara mereka pergi membuat iri para pendengar yang jomblo. Terlihat Ningtian nemplok di bobanya Luo Wuking. "Maaf merepotkanmu istriku, pegang erat-erat," dan Luo Wuking pun langsung terbang sangat cepat. Pindah ke lokasi yang dituju Ningtian dan Luo Wuking. Sekte Ling Yao. Terlihat beberapa murid sekte yang melintas di bawah patung raksasa. Membosankan sekali berpatroli ke sana kemari setiap hari. Benar, siapapun yang datang ke Sekte Ling Yao harus jaga sikapnya, jadi siapa yang berani membuat masalah di Sekte Ling Yao kita? Beberapa saat kemudian, Ningtian dan Luo Wuking sudah sampai, dan mendarat di atas patung raksasa. Wah, patungnya besar sekali. Lalu kehadiran mereka diketahui oleh para murid yang sedang berpatroli. Dan Ningtian mengeraskan suaranya, untuk memprovokasi para penjaga. "Aku tidak menyangka Lin Feng begitu sombong. Berani sekali kau, siapa kau? Kau tidak hanya melontarkan kata-kata yang menyinggung, kau bahkan menginjak patung kaisar pengobatan Sekte Ling Yao kita. Turun ke sini sekarang, kalau tidak, jangan salahkan kami." Tiba-tiba Luo Wuking memancarkan gelombang suara. "Lin Feng, datanglah menghadap kaisar ini." Gelombang tersebut menggema ke seluruh wilayah Sekte Lin Yao. Dan para murid yang tidak sanggup menahan gelombang tersebut, mereka langsung tersungkur kesakitan. Terlihat Lin Feng yang langsung melesat menuju sumber yang terus memanggil namanya. Lin Feng berjalan dengan pelan dan menyambut Luo Wuking dengan senyuman hangat. "Wuking, lama tidak bertemu." Tiba-tiba saja Ningtian marah, karena di depannya adalah saingan cintanya. "Apa? Dia adalah permaisuri dari Sekte Iblis Surgawi. Siapa yang mengizinkanmu memanggilnya seperti itu?" Ningtian pun turun menghampiri Lin Feng. "Apa kau layak?" Lin Feng yang tidak tahu Ningtian, berkata, "Siapa kau?" Terlihat Lin Feng menatap tajam Ningtian. "Permaisuri dan aku berteman, jadi bukan giliranmu untuk menilai bagaimana aku memanggilnya." Tiba-tiba Luo Wuking menjawab perkataan Lin Feng. "Sejak kapan kau dan kaisar ini berteman?" Lalu dengan sengaja, Luo Wuking memanas-manasi Lin Feng, dengan cara ia menggandeng tangan Ningtian. "Dan ini adalah suamiku, tentu saja dia marah karena kau memanggil seenaknya." Mendengar perkataan Luo Wuking, membuat Lin Feng sangat terkejut, bagaikan disambar geledek di siang bolong. "Apa, kamu sudah menikah?" Terlihat Lin Feng sangat shock berat, mendengar pernyataan tersebut. "Aku hanya menutup diri untuk sementara waktu, dan dia menikah." "Tidak, aku tidak percaya, masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Orang ini pasti menggunakan beberapa trik." Lin Feng mencoba bersikap biasa saja, namun seluruh tubuhnya gemetaran. "Ternyata dia adalah suamimu, aku minta maaf. Suamimu sungguh tampan." Perkataan Lin Feng, dibalas dengan ucapan Ningtian yang sangat merendahkannya. "Tidak, tidak, aku hanya 1 miliar lebih tampan darimu." Lin Feng menggerutu di dalam hatinya. Sungguh tidak tahu malu, Wuking memang penipu. Lin Feng pun mulai sarkas. "Kau memang pandai bercanda, dia hanya Rana Red King. Aku sarankan kau untuk tetap bersikap tenang, dan berhenti mempermainkan diri sendiri, jika tidak, akan buruk jika kau terluka." Ningtian menanggapinya dengan santai. "Kau benar, kekuatanku memang terlalu lemah. Aku senang kau mengetahuinya." Namun tiba-tiba, Ningtian mencoba memanas-manasi Lin Feng. "Aku latihan terlalu keras kemarin, dan bahuku sakit lagi, sayang, tolong pijat bahuku." Luo Wuking pun bergumam di dalam hatinya. Dia ini selalu suka membuat marah orang lain. Luo Wuking pun mengikuti alur yang akan dimainkan Ningtian. Terlihat tangan Luo Wuking mulai memijat pundak Ningtian. Mereka pun duduk santai di hadapan Lin Feng. "Sangat nyaman sekali, dipijat oleh tangan kecil istriku." Ditambah oleh perkataan bawahannya yang membuat Lin Feng semakin emosi. "Astaga, aku tidak menyangka bahwa permaisuri yang sikapnya sedingin es. Tampak seperti seorang gadis kecil di hadapannya." Terlihat raut wajah Lin Feng, seperti sedang menahan berak. "Wanita tercintaku melakukan hal itu di depanku." Tidak berhenti di situ saja, aksi Ningtian masih berlanjut. Tiba-tiba Ningtian langsung mendekap Luo Wuking, dan menempelkan tubuhnya satu sama lain. Terlihat boba Luo Wuking sampai menekan dada Ningtian. "Istriku, aku minta maaf, butuh waktu yang lama untuk naik dari warrior ke puncak Rana Red King. Bisa mencapai ini hanya dalam 2 atau 3 bulan saja, sudah merupakan kejeniusan di antara para jenius." Lalu Luo Wuking menyeret Lin Feng di pembahasannya. "Sejauh yang aku tahu, bahkan kaisar pengobatan pun
membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai puncak Rana Earth King. Meski Lin Feng sangat kesal, tapi dia mencoba untuk tidak terpengaruh oleh sikap mereka berdua. Wu Qing sangat cocok dengan pemuda ini, apakah karena bakatnya, dia menikahinya? Lupakan saja, tidak ada gunanya terus berdebat. Untuk mencairkan suasana, tiba-tiba Lin Feng bertanya kepada mereka berdua. Aku jadi penasaran, mengapa permaisuri dan patriark datang ke sekte Ling Yaoku? Kaisar ini datang ke sini untuk memintamu membuat ramuan. Ramuan macam apa yang ingin dibuat permaisuri? Apakah ada bahannya? Bahan-bahannya ada di sini. Ningtian langsung melemparkan sebuah kotak kepada Lin Feng. Lin Feng pun menerima kotak tersebut, dan memeriksa tanpa membukanya. Dilihat dari bahan-bahan tersebut, tidak sulit untuk mengolahnya menjadi pil. Tunggu, masih ada dua lagi. Ningtian menunjukkan bahan lainnya, yang membuat Lin Feng tercengang. Astaga, ini adalah rumput S9 Phoenix, yang berusia 100 tahun. Dan itu buah hati guntur yang berusia 1000 tahun. Lin Feng langsung bergumam di dalam hatinya. Anak ini jelas hanya berada di ranah Earth King, tapi mengapa dia membutuhkan bahan level tinggi seperti itu? Yang lebih aneh lagi adalah, aku bahkan tidak tahu jenis ramuan apa itu. Panel sistem pun muncul dan memberitahukan, Anda mengejutkan Kaisar Pengobatan Lin Feng, dan Anda dihargai dengan pencapaian alkimia. Hadiah, kartu pengalaman alkimia. Kartu pengalaman alkimia, setelah menggunakannya, Anda dapat memperoleh pencapaian level alkimia, waktu durasi adalah 1 jam, dan tidak akan berlaku lagi setelah digunakan. Ningtian menatap Lin Feng dengan serius. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pengobatan, kau benar-benar tahu. Tiba-tiba Lin Feng berbalik arah, hendak meninggalkan Ningtian dan Luo Wuqing. Maaf, aku tidak bisa membuat pil ini. Para bawahannya pun sampai terkejut, mendengar perkataan Lin Feng. Bagaimana mungkin? Apakah ada ramuan di dunia ini, yang tidak dapat dibuat oleh Anda? Lin Feng, sebaiknya kau tidak mencari alasan yang tidak berdasar. Bahan-bahan yang kau berikan terlalu berharga. Ramuan semacam ini setidaknya akan berada pada level tinggi. Jika aku tidak berhati-hati, ada resiko ledakan tungku. Aku percaya bahwa tidak ada metode yang sempurna untuk ini. Mendengar perkataan Lin Feng, Ningtian tersenyum dingin. Karena kau tidak bisa melakukannya, aku harus melakukannya sendiri. Perkataan Ningtian membuat mereka semua sangat terkejut parah. Apa? Dan video pun bersambung. Nantikan part selanjutnya, tentang alkimia. Ketupatnya mana abangku? Aku mau ketupat buat lebaran. Belum ada ketupat nih di kolom komentar.